Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi PJJ Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai landasan kurikulum. Selamat menyaksikan. Apa ya landasan perkembangan kurikulum? Landasan perkembangan kurikulum menurut Winarso tahun 2015 menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam perkembangan kurikulum agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntunan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana landasan pengembangan kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam pendidikan, pastinya dibutuhkan fondasi yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai wawasan yang kuat agar mampu dijadikan fondasi dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga akan mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Sama halnya dalam penyusunan kurikulum, jika tidak didasarkan pada landasan yang kuat, dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Landasan pengembangan kurikulum ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pendidikan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir secara logis dan mendalam, atau pemikiran secara radikal. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Yang kedua, aliran esensialisme, yang berusaha menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Yang ketiga, aliran perennialisme, tampil sebagai aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan. Yang keempat, aliran rekonstruksionalisme, merupakan aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi. Yang terakhir yaitu aliran eksistensialisme, adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi, yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik belajar. Terdapat 2 cabang psikologi yang sangat diperhatikan dalam pengelolaan kurikulum, yaitu pertama psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa psikologi perkembangan mempelajari seorang manusia sebelumnya dilahirkan ke bumi. Secara sederhana, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Yang kedua, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Peran metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Hidayat tahun 2015 menjelaskan bahwa asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Kurikulum disusun dari sejumlah materi pelajaran yang mengandung pengetahuan yang luas dan disusun dalam organisasi yang terpisah satu sama lain. Namun, akan berasosiasi dalam mental siswa, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Mengapa sih perkembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Karena peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya, berupa masyarakat, budaya berkembang, dan sistem kehidupan bermasyarakat, yang menjadi landasan atau tumpuan kurikulum berjalan pada dunia pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan perkembangan zaman. Ketika hendak mengembangkan kurikulum, ilmu dan pengetahuan selalu disandingkan. Perkembangan ilmu pengetahuan akan senantiasa berkembang di tangan para generasi muda. Oleh karena itu, untuk dapat terus berkembang, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah terus mengupgrade kurikulum yang mana menyesuaikan perkembangan iptek. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi yang bersifat hardware dan software, sehingga pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang landasan perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.